Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita maksimalkan untuk terus semangat di dalam belajar. Insya Allah teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengembangan tes hasil belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang tes objektif benar salah, dan kali ini insya Allah kita akan belajar ke tes yang selanjutnya, yaitu tentang tes pilihan ganda. Mari kita mulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam tes objektif ada berbagai macam bentuk. Kemarin kita sudah pelajari tes benar salah dan macam-macamnya. Nah, yang kedua ada tes pilihan ganda yang hari ini kita insya Allah akan kita bahas. Yang ketiga ada tes jawaban singkat, dan yang keempat ada tes menjodohkan. Nah, apa sih tes pilihan ganda itu? Tes pilihan ganda ini merupakan bentuk yang kedua, atau juga sering disebut sebagai dengan multiple choice. Nah, soal multiple choice yaitu soal yang terdiri dari pernyataan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau penyempurnaan. Nah, jawaban atau penyempurnaan tersebut itu dapat dilakukan oleh peserta yang dites dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang sudah disediakan. Nah, strukturnya soal pilihan ganda ini ada namanya STEM. Kemudian ada namanya option atau K, dan distractor. Nah, ini ada tiga, ada STEM, ada option atau K, dan ada distractor. STEM ini itu pernyataan atau pertanyaan yang menjadi persoalan yang harus dijawab. Sedangkan option adalah semua alternatif jawaban yang disediakan untuk dipilih oleh testi. Nah, di antara option, salah satunya merupakan option atau K, kunci, yang merupakan kunci jawaban yang benar. Nah, option selain kunci jawaban itu disebutlah dengan distractors atau pengecoh atau jawaban salah untuk mengalihkan perhatian testi dari jawaban yang benar. Itulah struktur soal pilihan ganda. Ada STEM, ada option atau K, dan ada distractor. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe soal pilihan ganda. Nah, pertama ada melengkapi 5 pilihan, kemudian ada asosiasi dengan 5 atau 4 pilihan, ada juga melengkapi berganda, kemudian ada hubungan antar hal, ada analisis kasus, ada hal kecuali, kemudian ada hubungan dinamik, ada perbandingan kuantitatif, dan terakhir ada pemakaian gambar, diagram, peta atau grafik. Apa sih perbedaannya dari berapa nih Pak? Ke-9. Ya, 9 tipe-tipe pilihan ganda ini. Baik, kita akan bahas satu per satu. Ya. Yang pertama, ada melengkapi 5 pilihan. Nah, tes pilihan ganda yang model melengkapi 5 pilihan ini itu merupakan tes yang terdiri dari STEM. Nah, STEM itu berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap.
yang diikuti oleh 5 kemungkinan jawaban atau kita bisa sebut dengan option. Nah, tugas tester ini memilih salah satu dari 5 jawaban tersebut yang menurut keyakinan tester itu benar. Nah, contoh, silanglah salah satu huruf A, B, C, atau D. A, B, C, D, atau E. Nah, yang merupakan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, contoh, Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Khalifah. Jadi. Nah, kita langsung memilih jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, ini namanya tes pilihan ganda model melengkapi 5 pilihan. Ini yang pertama. Kita tinggal pilih saja. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ada model pilihan ganda asosiasi dengan 5 atau 4 pilihan. Nah, ini uh, artinya apa? Artinya model ini berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari apa namanya? Sekelompok jawaban yang diberi simbol. Diberi simbol huruf di depannya. Dan sekelompok soal. Nah, pilihan ganda jenis ini mirip dengan soal menjodohkan sebetulnya. Tugas si siswa dalam hal ini mencari jawaban dari setiap soal yang ditanyakan pada kelompok jawaban yang telah disediakan. Contoh, pada soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, carilah jawaban yang cocok bagi setiap soal pada kelompok jawaban yang disediakan. Jawabannya ini ada 5 ya, A, B, C, D, dan E. Maka kita tinggal mencocokkan jawaban ini dengan soal. Soalnya ada 5 juga. Nah, maka kita pilih yang nomor 1 dengan jawaban yang mana? Contoh, orang yang tidak mengakui adanya Allah. Nah, maka mana yang sesuai dari A, B, C, dan E ini? Maka kita pilih salah satu jawabannya. Nah, yang kedua pun sama, soal nomor 2. Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa namanya? Gitu ya. Nah, ini kita tinggal pilih jawabannya dari opsi A, B, C, D, dan E. Nah, dan seterusnya. Itulah asosiasi dengan 5 atau 4 pilihan. Jadi, ada 5 pilihan, juga ada 5 soalnya. Ada 5 kelompok jawaban, ada 5 juga soalnya. Atau 4 pilihan. 4. Jadi dibuatnya 4. Ya. Ini namanya soal pilihan ganda model asosiasi dengan 5 atau 4 pilihan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada melengkapi berganda. Model melengkapi berganda ini pada dasarnya itu sama dengan melengkapi 5 pilihan. Yaitu siswa diminta untuk mencari jawaban yang benar dari sejumlah jawaban yang telah disediakan. Jika pada model melengkapi 5 pilihan hanya ada satu jawaban yang benar, maka pada model melengkapi berganda jawabannya bisa saja 1, 2, 3, ataupun 4. Contoh, nih, silanglah jika A, jawabannya A, kalau kita milih jawabannya A, jika nomor 1, 2, dan 3 benar. B, jika 1 dan 3 benar. C, jika 2 dan 4 benar. Dan D, jika hanya 4, nomor 4 yang benar. Dan E, semuanya benar. Contoh soalnya. Hal-hal yang termasuk perbuatan toharoh adalah namanya nih. 1, mandi. 2, berwudu. 3, menghilangkan najis. 4, membaca doa iftitah. Nah, kita pilih mana jawaban yang paling benar. Ini melengkapi berganda karena di dalamnya ada 1, 2, atau 3, bahkan 4 jawaban. Ya. Maka mana yang paling benar kira-kira? Hal yang termasuk perbuatan toharoh. Coba kita jawab ya. 1, mandi toharoh, betul. Yang kedua, berwudu.
Betul ya. Kalau mandi kan mandi janabah misalkan, ini perbuatan toharoh bersuci. Yang ketiga menghilangkan najis. Menghilangkan najis juga perbuatan toharoh. Bisa dengan cara yang menghilangkan najis ini, hmm, ya bisa dengan membasuhnya ya. Kalau najis kan ada najis mugolado, muhawafah, dan mutawasito. Nah, mana jawaban yang paling benar? Apakah satu dan dua? Apa satu, dua, dan tiga benar? Atau satu dan tiga saja? Ini eh, namanya melengkapi berganda. Mana yang benar kira? Ya, nah bisa jawabannya adalah A, satu, dua, dan tiga benar kan. Itu contoh dari melengkapi berganda. Selanjutnya, model dari pilihan ganda ini ada namanya hubungan antar hal. Nah, itu bagaimana bentuknya? Nah, hubungan antar hal ini disebut dengan soal sebab akibat. Biasanya disebut dengan soal sebab akibat karena ada hubungannya, gitu ya. Nah, dalam model ini, item soal itu terdiri dari satu kalimat pernyataan dan satu kalimat keterangan. Di mana antara kalimat tersebut bisa benar keduanya atau salah satunya salah. Atau salah keduanya. Di antara pernyataan tersebut ada hubungan sebab akibat atau tidak. Tugas tester adalah menentukan tingkat kebenaran dan hubungan yang ada antara pernyataan dan keterangan yang ada sesuai dengan pilihan yang ditentukan dalam petunjuk soal. Ini contoh ya. Contoh soalnya yang di bawah nih nomor satu. Nah, ini jawabannya kita pilih A, B, C, D, atau E. Nah, contoh soalnya di antara syarat wajib ini merupakan sebuah pernyataan. Di antara syarat wajib haji adalah Islam, sebab tidak wajib bahkan tidak akan disah hajinya orang kafir. Nah, ini kita pilih. Nah, A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasannya yang salah. Oh, sebabnya salah, gitu ya. D. Jika pernyataan salah dan alasannya benar. Nah, dan E. Jika pernyataan dan alasan salah. Nah, ini kita pilih nih. Ya, pernyataan dan alasannya di sini termasuk ke dalam opsi yang mana dari A, B, C, D, dan E. Nah, gitu. Ini namanya model pilihan ganda hubungan antar hal atau sering disebut dengan sebab akibat. Nah, kalau dari soal yang ini mana jawabannya? Ini pernyataannya di antara syarat wajib haji adalah Islam. Betul lah syarat wajib haji adalah Islam. Ya betul gitu ya. Berarti mana pernyataannya benar. Nah, ini bisa A, B, atau C, kan? Sebab tidak wajib bahkan tidak akan sah hajinya orang kafir. Betul tidak ini? Nah, pernyataan ini. Alasannya benar. Keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, ini betul tidak? Nah, betul nih yang A, gitu ya. Nah, itu bisa demikian. Selanjutnya, ada soal model pilihan ganda bentuknya analisis kasus. Tes model ini itu memberikan satu kasus kepada tester untuk dianalisis. Dari kasus tersebut kemudian ditanyakan kepada tester berbagai hal dan kunci jawaban tergantung dari tahu atau tidaknya dan kelihayan tester untuk menyimpulkan analisis dari kasus tersebut. Contoh, ikutilah kasus di bawah ini, pilih jawaban yang tepat. Nah, contohnya, nah ini dari kasus ini bisa menjadi beberapa soal.
Nah, dalam usahanya untuk menyebarluaskan agama Islam sebagai agama wahyu, Nabi Muhammad memulai dakwahnya dari lingkup kecil menuju jangkauan yang luas. Dimulai dari keluarga, kerabat, dan seterusnya, menyebar kepada masyarakat luas. Nah, penyebaran agama tersebut beliau lakukan dengan penuh kesabaran dan keuletan meskipun di hadapannya terbentang tantangan dan kendala yang datang dari masyarakat Quraisy. Nah, kemudian setelah beberapa cobaan datang dan resiko menimpa diri Nabi, serta dirasakan bahwa Mekah tidak lagi memungkinkan untuk dijadikan pusat pemerintahan dan daerah penyebaran Islam, maka Nabi Muhammad beserta pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, soal yang pertama, ini soal analisis kasus. Penyebab hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah adalah karena saat Nabi bersedih karena penolakan masyarakat Mekah. Yang kedua, Nabi tidak kuat menerima tekanan dari pimpinan masyarakat Quraisy. Yang ketiga, banyaknya resiko dan hambatan serta tidak kondusifnya maka bagi perkembangan Islam. Yang keempat, D, tekanan mental sebagian besar pengikut Nabi akibat perlakuan masyarakat Mekah. Yang E, kesepakatan yang dibuat antara Nabi dan para pemimpin masyarakat Mekah. Nah, dari soal ini kita menganalisis mana jawaban yang paling tepat gitu ya. Nah, kira-kira mana? Berapa cobaan datang, oh ya. Dan resiko menimpa Nabi serta dirasakan bahwa Mekah tidak lagi memungkinkan untuk dijadikan pusat pemerintahan. Maka inilah bentuk soal analisis. Ingin mengetahui seberapa lihai kita menyimpulkan dari soal-soal dari analisis dari kasus yang disediakan. Ini soal bentuk analisis. Selanjutnya ada tes pilihan ganda itu model hal kecuali. Model hal kecuali ini adalah ada item soal yang terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari tiga bentuk gejala atau kategori. Nah, ini gejala atau kategori itu yang A, B, C. Ya. Diberi simbol A, B, dan C. Dan kelompok satunya terdiri dari 5 hal atau keadaan. Diberi simbol 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di mana 4 hal atau keadaan tersebut cocok dengan satu gejala atau kategori yang ada. Yang ini, yang 5 hal ini, itu cocok dengan salah satu kategori yang ada ini, gitu ya. Nah, tugas tester dalam model ini adalah menentukan satu kategori atau gejala yang sesuai dengan 4 hal atau 5 hal yang disediakan. Atau 4 hal ya. Satu gejala yang sesuai dengan 4 hal yang ada di sebelah kiri. Dan menentukan hal yang tidak termasuk. Jadi pertama menentukan yang halnya mana nih dari 5 ini mana 4 yang termasuk ke dalam A, B atau C gitu ya. Pilih salah satu, masuknya ke dalam A, ke dalam B, atau ke dalam C. Dari kelima ini empatnya gitu ya. Nah, nanti setelah dipilih, juga menentukan hal yang tidak termasuk bagian dari kategori yang telah dipilih. Jadi dalam hal ini, siswa harus menjawab dua hal, yaitu satu berupa gejala yang diberikan simbol, huruf, dan satu hal yang merupakan pengecualian. Jadi satu yang sesuai, dari kelima ini, 4 yang sesuai dengan gejala A, B, atau C, dan satu yang bukan. Gitu. Itu siswa harus menentukan itu. Maka di sini disebut dengan model kecuali, model hal kecuali. Ya. Nah, gitu ya. Contoh dari sini.
Pilihlah kategori manakah yang berhubungan erat dengan 4 hal di sebelah kanan. Dan pilihlah hal yang tidak termasuk kelompok hal tersebut di atas. 1. A. Kriteria untuk menjadi khalifah. B. Sifat-sifat orang sombong. C. Sifat yang dimiliki Rasul. Nah, ininya atau apa namanya, keadaannya atau halnya gitu ya. 1. Sidik, amanah, khianat, tablik, fatona. Ini kira-kira ada 4 hal di sini yang termasuk bagian dari eh, opsi A, B, atau C. Nah, mana kira-kira yang betul? Sidik, amanah, khianat, tablik, fatona. Ini merupakan sifat-sifat apa nih? Apakah sifat orang sombong, atau kriteria menjadi khalifah, atau sifat yang dimiliki Rasul? Nah, maka jawaban yang tepat adalah kalau kita milih 4 dari 5 ini, sidik, amanah, tablik, fatona, ini adalah eh, yang tepat gejala atau kategori sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Ya, maka kunci jawabannya adalah C. Dan pengecualiannya sekarang kita cari pengecualiannya yang bukan sifat dari Rasul itu apa? Nah, dari kelima ini. Maka yang bukan itu ini ya, khianat. Maka jawabannya adalah yang bukan sifat Rasul ya, yang merupakan kecualinya adalah nomor 3, yaitu khianat. Maka dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah C3. Ya, gitu ya. Ini hal kecuali. Nah, selanjutnya ada hubungan dinamik. Hubungan dinamik ini model pilihan ganda yang biasanya lebih banyak digunakan dalam ilmu eksakta. Nah, IPA ya, di IPA itu banyak digunakan. Yang ada di mana hubungan yang ada antara satu dengan lainnya sudah teruji kebenarannya. Pada tes jenis ini dipertanyakan hubungan antara satu hal dengan hal lainnya dalam bentuk hubungan yang dinamik. Tugas tes itu adalah memilih salah satu alternatif hubungan dari beberapa kemungkinan hubungan yang dapat terjadi antara dua hal yang ditanyakan. Contohnya, nah, pilihlah A. Jika satu naik, maka dua naik. Jika satu turun, maka dua turun. Pilih B. Jika satu naik, maka dua turun. Jika satu turun, maka dua naik. Pilih C. Jika perubahan pada nomor satu tidak mempengaruhi pada nomor dua. Contoh soalnya pertama, volume urin. Yang kedua, berat jenis urin. Nah, kita pilihnya yang mana? Kalau kita pilih yang satu berarti jika volume urin naik, maka berat jenis urin juga naik. Jika volume urin turun, maka berat jenis urin pun turun. Nah, itu betul atau tidak? Atau yang kedua pilihannya B, gitu ya. Jika volume urin naik, maka berat jenis urin turun. Jika volume urin turun, maka berat jenis urin naik. Nah, ini lumayan ya. Ini harus tahu juga apa namanya soal, sifat dari soalnya gitu ya. Ini namanya hubungan dinamik. Atau yang ketiga, C pilihannya. Jika perubahan pada volume urin itu tidak mempengaruhi eh, berat jenis urin. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya pilihan ganda model hubungan dinamik. Nah, selanjutnya ada pilihan ganda model perbandingan kuantitatif. Nah, tes model ini diperuntukkan untuk mempertanyakan hafalan kuantitatif siswa tentang suatu hal yang sifatnya fundamental. Dan di kemudian hari perlu dihafal di luar. Contohnya seperti apa? Contoh,
Di bawah ini terdapat beberapa soal mengenai perbandingan. Tulislah A jika 1 lebih besar daripada 2. Jika 1 lebih kecil daripada 2, jika keduanya sama besar atau hampir sama besar. Contoh, hampir sama ya, seperti tadi hubungan dinamik. Kalau tadi ada hubungannya, kalau ini perbandingan, ya. Nah, perbandingan kuantitatif. Contoh soal nomor 1. Ada berat jenis bensin dan berat jenis air. Kalau jawabannya betul, kalau berat jenis bensin lebih besar daripada berat jenis air, maka kita pilih jawaban A. Nah, jika berat jenis bensin itu lebih kecil daripada berat jenis air, maka pilih jawaban B. Nah, jika keduanya antara berat jenis bensin dan berat jenis air itu sama besar atau hampir sama besar, maka kita pilih jawaban C. Nah, ini lebih ke perbandingan. Nah, bukan kehubungan seperti tadi hubungan dinamik. Itu contohnya, ya. Nah, contoh yang kedua nih yang geografi. Jika Pulau Irian itu lebih besar dari Pulau Kalimantan, maka kita pilih jawaban A. Jika Pulau Irian lebih kecil dari Pulau Kalimantan, maka kita pilih jawaban B. Jika keduanya antara Irian dan Kalimantan sama atau hampir sama besar, maka kita pilih jawaban C. Itulah contoh dari model pilihan ganda, model perbandingan kuantitatif. Nah, selanjutnya, nah ini yang terakhir ya, model pemakaian gambar atau diagram atau peta atau grafik. Nah, tes model ini itu mempergunakan sebuah gambar. Ada gambarnya, ada petanya, ada grafiknya, atau ada diagram yang diberi tanda abjad. A, B, C, dan D. Nah, lihat kita nih di sini. Di peta itu ada yang diberi tanda A, B, C, dan D ya. Dan ada di A. Nah, A, B, C, D. Itu ada. Nah, contoh di bawah ini. Nah, tujuannya apa sih? Kemudian diberi tanda abjad A, B, C, dan D dan sebagainya. Ini dinyatakan hal-hal yang berhubungan dengan sifat atau hal-hal yang berhubungan dengan tanda-tanda tertentu. Contoh, di bawah ini ada peta benua Afrika, di mana pada bagian utara benua tersebut terdapat negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di sini sebelah utara. Maka tentukan simbol huruf manakah yang tepat dengan nama-nama negara berikut. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan simbol huruf mana yang tepat dengan soal di sini. 1. Republik Arab Mesir yang mana? A, B, C, D atau D gitu ya. Aljazair yang mana? A, B, C atau D di sini ya. Kemudian Maroko yang mana? A, B, C, D gitu ya. Dan Tunisia yang mana? K atau BK atau CK atau DK gitu. Nah, inilah bentuk pemakaian gambar, diagram atau peta atau grafik. Nanti bisa juga berbentuk diagram atau berbentuk peta grafik. Nah, itulah contoh-contoh, bukan sebentuk, model-model dari tes pilihan ganda. Ada 9 tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kita caranya menyusun bentuk soal pilihan ganda yang baik? Nah, pertama, rumuskan dulu stemnya dengan jelas. Stem itu pertanyaan atau pernyataan kita mau buatnya. Usahakan dicegah perumusan yang bersifat negatif. Jangan pakai kalimat yang negatif. Yang kedua, perumusan stem gitu ya, dan alternatif jawaban atau optionnya hendaknya hal-hal yang diperlukan saja. Jangan dimasukkan hal-hal yang tidak diperlukan, yang tidak sesuai dengan konteks. Ya, yang ketiga, usahakan tidak ada kata-kata yang memberi petunjuk untuk jawaban yang benar, ya. Dari stemnya, dari pernyataan atau pertanyaannya, jangan sampai memberi petunjuk ke jawaban yang benar, ya.
Nah, yang keempat, hindari penggunaan kata-kata teknis atau ilmiah apabila masih memungkinkan. Yang ilmiah itu yang kadang susah dipahami oleh si anak. Pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh si anak. STEM-nya. Usahakan yang kelima, setiap option itu kalimatnya tidak memiliki panjang yang terlalu berbeda. Nah, jangan sampai antar opsi itu kalimatnya panjangnya berbeda. Contoh yang satu, opsi A itu hanya 2 kata, opsi B misalkan 10 kata. Wah, ini sangat ini ya, jomplang ya gitu. Yang keenam, untuk satu soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling beralternatif. Jawaban harus logis dan homogen. Jangan sampai dari satu jawaban ini ada dua apa namanya? Dua jawaban. Ya, dari satu soal ini ada dua jawaban. Nah, biasanya ini contohnya di soal-soal fikih ya. Kadang fikih itu kan perbedaan pendapat. Nah, itu kadang contoh misalkan apa hukum dari memakan ikan hiu? Wah, itu ada haram, halal, kemudian eh, syubhat. Nah, itu kan ikan hiu kan ada dua pendapat, ada yang menghalalkan juga ada yang mengharamkan. Kalau mau lebih spesifik, ikan hiu menurut siapa gitu ya. Nanti jawabannya akan lebih spesifik. Nah, yang selanjutnya jangan memakai option yang berbunyi semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah. Nah, ini kurang baik ya. Nah, selanjutnya yang ke apa nih? Ya, selanjutnya apabila koefisien berbentuk angka, maka susunlah angka itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Harus berurutan angkanya. Jangan angkanya ya tidak berurutan. Maka susunlah dari angka yang terkecil dari huruf. Dari option A itu misalkan jawabannya 5, 6, 7, 8. Maka susunlah dari opsi A itu 5, B-nya 6, C-nya 7, dan D-nya 8. Jangan misalkan, oh saya bebas 6 dulu, A-nya 6, kemudian B-nya 8. Nah, tidak. Ya, itu kurang baik. Selanjutnya yang terakhir, jangan sampai itu satu soal itu mempermudah atau mempersulit dalam menjawab soal yang lain. Gitu ya, ada satu soal yang ya hampir sama, ada jawaban untuk di soal selanjutnya. Di soal itu ada jawaban untuk soal selanjutnya. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Nah, itulah bagaimana kita tata cara menyusun soal pilihan ganda yang baik, dan tadi juga telah dibahas macam-macam soal model-model dari soal pilihan ganda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita bisa praktekkan dalam proses belajar mengajar kita bersama anak-anak di kelas agar tes kita bervariatif. Ya, ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup bersama dengan baca doa. Hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.